Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan coba jawab komentar-komentar dari teman-teman kita yang berkomentar di YouTube yang tidak bisa kita jawab lewat video. Jadi kita langsung saja, karena banyak kemarin yang tanya-tanya juga via DM ke saya berkenaan dengan kebanyakan di sini mereka bertanya tentang netpot. Oke, ini pertanyaan dari Muhammad Alpin. Mas, saya mau nanya, untuk debit air sebaiknya seberapa dalam? Oke, untuk Mas Muhammad Alpin, kalau untuk debit air itu sebisa mungkin dari paralon itu ada separuh atau setengah. Kalau itu 2,5 in, kalau bisa dicelupkan tuh hampir setengah daripada paralon itu. Kalau 3 in, ya minimal separuh lah gitu. Kalau tidak bisa separuh, kalian bisa menggunakan misalkan kan kalian DFT, tapi DFT-nya sudah kalian gunakan dengan dengan debit air yang kecil. Kalian bisa mensiasatinya itu dengan menggunakan kain flanel. Jadi kain flanelnya adalah kalian kaitkan di netpotnya, taruh di bawah. Jadi nanti kain flanel itulah yang menyerap air hingga sampai ke rock wall dan sampai diserap oleh nutrisi tanaman. Oke, gitu ya. Oke, Berikutnya nih ada dari Rijal N. Berarti memang bagusnya direncanakan dari awal, sanaklah pakai paralon berapa in biar disesuaikan sama netpotnya sekalian agar bisa menyentuh air ujung netpot. Iya, betul. Jadi sebelum kalian melangkah, kalian itu harus merencanakan dulu. Jadi kalian harus merencanakan, kalian mau pakai paralon yang berapa in, panjangnya berapa in, mau dilapis 2 atau jarak lubangnya berapa, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian sebelum membuat, usahakan kalian yang kalau kita standar tuh 2 sampai 2,5 in itu paralonnya standar. Kalau untuk ukuran netpot, sebisanya jangan menggunakan netpot yang terlalu dalam, nanti takutnya tanaman jadi tumbuh tinggi, kutilang. Oke, itu ya. Sama kalau misalnya standar, kalau tadi paralon 2,5 in, kalau netpot standar itu kurang lebih tingginya itu 5 cm dengan diameter biasanya 4. Kalau ada lebih itu adalah kanan kirinya untuk menopang supaya tidak masuk ke paralon. Nah, jadi ini wajib sekali untuk direncanakan sebelum kalian merancang bagaimana talang hidroponiknya. Oke, nah ini ada dari Ignatius Suyitno. Gan, saya pakai netpot 7 cm, tanaman pakcoy 24 hari setelah tanam. Tanaman tidak bisa copot dari netpotnya, solusinya gimana? Kalau tanaman dari netpot itu tidak bisa copot karena akar terlalu banyak hingga menyumbat, kalian bisa menggunting atau kalian bisa memotong dulu akarnya baru bisa ditarik di netpotnya. Karena rongga-rongga dari netpot itu kecil-kecil, ya kan? Jadi tidak mungkin seandainya akar pakcoy itu kan besar kan? Akar pakcoy besar, apalagi sudah sampai 24 hari setelah tanam, itu sudah kelihatan gendut-gendut, tidak bisa dicabut daripada nanti netpotnya pecah atau rusak atau patah. Kalian bisa memotongnya. Tapi jika kalian menggunakan kain flanel, otomatis kalian harus bisa memilah kain flanelnya dulu supaya tidak ikut terpotong daripada akar tersebut. Nah, jadi kalau kesusahan, dipotong aja sudah akarnya. Daripada dicabut, ya kan? Malah rusak nanti. Nah, jadi untuk Pak Ignatius Suyitno, itu tadi jawabannya. Nah, ini dari Krisnanda Wahyuni. Kak, itu pakai pipa paralon ukuran berapa in? Nah, untuk Krisnanda, di sini saya menggunakan pipa 2,5 in dan pipa 2 in. Itu kalau untuk kita produksi, pasti kita menggunakan paling sedikit itu ukurannya 2,5 in. Tidak pernah kurang daripada 2,5 in. Yang 2 in ini biasanya kita gunakan untuk melakukan yang namanya penyemaian. Pasca penyemaian kita masuk ke talang peremajaan namanya.
Jadi kalau talang peremajaan itu namanya adalah pipa 2 in. Nah ya, jadi untuk Krisnanda itu saja ya, mungkin pipanya 2,5 in kalau dianjurkan, dan netpotnya kurang lebih dengan tinggi 5 cm. Oke, semoga itu bisa terjawab ya. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini mungkin sampai ini dulu nih, masih tidak untuk sementara nih, ini dulu yang kita tanggapi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari kalian, mungkin kalian bisa untuk klik di kolom komentar atau tanya di DM jalur pribadi ke saya, nanti bisa saya jawab kalau saya tidak sibuk. Nah, jadi semoga jawaban ini membantu kalian supaya kalian lebih berkembang lagi dan supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Karena yang namanya media sosial, tempat kita mencari ilmu serta tempat kita untuk dapat berbagi satu sama lain. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum dan sampai jumpa.